Ya, pernah nggak sih kita punya keinginan untuk punya usaha sendiri, tapi begitu mulai mikir, modalnya langsung ciut nyalinya. Kadang malah modalnya cuma semangat sama doa, uangnya belum ada. Kalau ditanya, kapan mulai? Jawabnya, nunggu ada modal dulu. Padahal, kalau nunggu modal besar, seiringnya nggak mulai-mulai. Banyak orang di desa yang punya potensi besar, tapi tertahan karena pola pikir seperti itu. Nah, di cerita kali ini, saya mau berbagi cara membangun usaha kecil dari nol ala anak desa. Bukan teori ribet, tapi pengalaman nyata dan langkah-langkah yang memang bisa dilakukan siapa saja. Bahkan, jika modal kita cuman pas-pasan. Ya, jika mau bangun usaha, langkah pertama bukan cari modal, tapi ubah mindset. Kenapa? Karena jika pola pikir kita masih usaha itu mahal, kita nggak akan bergerak. Ya, saya dulu pernah mikir, jika mau punya usaha, harus punya toko besar, peralatan lengkap, dan stok banyak. Tapi setelah lihat tetangga saya yang sukses mulai dari jualan 5 potong gorengan di meja kecil depan rumahnya, saya sadar ternyata kuncinya bukan modal besar, tapi berani untuk memulai. Ya, kita di desa itu punya banyak kelebihan yang sering nggak kita sadari, seperti bahan baku murah dan segar, biaya hidup tergolong rendah, hubungan sosial erat, pelanggan bisa jadi teman. Jika kita mau memanfaatkan semua itu, usaha bisa jalan walau modal kecil. Kemudian, menemukan peluang di sekitar kita. Ya, peluang itu nggak selalu datang dengan bendera besar yang tertuliskan, ini peluangmu. Kadang, peluang itu sederhana, yaitu kebutuhan sehari-hari orang sekitar yang belum terpenuhi. Contohnya, saya punya teman namanya Pak Darto. Dia lihat di kampungnya nggak ada orang yang jual sayur tiap pagi. Akhirnya, dia nekat beli sayur dari pasar kecamatan, bawa pulang, lalu jual keliling pakai sepeda ontel. Awalnya cuma laku sedikit, tapi karena sayurnya segar dan dia ramah, pelanggannya makin banyak. Sekarang, dia punya 3 orang karyawan yang keliling jual sayur. Ya, jadi kuncinya, lihat apa yang orang butuhkan, tapi belum ada yang menyediakan. Bisa kebutuhan pokok, jasa, atau bahkan hiburan. Selanjutnya, mulai dari apa yang ada. Ya, jangan tunggu punya semua peralatan. Jika kita punya halaman kosong, kita bisa mulai tanam sayur. Jika punya keahlian bikin kue, mulailah dari pesanan kecil. Jika punya sepeda motor, bisa jadi ojek, kurir, atau jasa antar. Ya, saya dulu pernah mulai usaha ternak ayam, cuman 3 ekor induk. Pelan-pelan saya rawat, hasilnya saya jual. Uangnya saya putar lagi untuk beli pakan dan bibit tambahan. Ya, dari situ saya belajar. Pertumbuhan usaha itu kayak menanam pohon, nggak bisa instan, tapi jika konsisten, lama-lama bisa besar. Ya, selanjutnya, belajar dari usaha orang lain. Jangan gengsi belajar. Kadang kita lihat orang sukses, tapi lupa tanya bagaimana mereka memulainya. Padahal dengan belajar dan pengalaman orang, kita bisa menghindari kesalahan yang sama.
Misalnya, ada tetangga saya yang buka warung kopi sederhana. Saya sering nongkrong di sana sambil perhatikan cara dia melayani pembeli. Ternyata rahasianya bukan cuma rasa kopi, tapi juga suasana nyaman dan senyuman yang nggak pernah lepas. Ya, dari situ saya belajar. Pelayan itu separuh dari kesuksesan usaha. Ya, kemudian selanjutnya, konsisten dan sabar. Banyak orang yang baru mulai 1 sampai 2 bulan, tapi sudah menyerah karena hasil belum besar. Padahal, membangun usaha itu perlu waktu. Bayangkan, kita menanam pohon mangga. Hari ini kita tanam, besok kita siram, luas kita siram lagi. Tapi buahnya baru ada setelah bertahun-tahun. Jika kita berhenti di tengah jalan, ya nggak akan pernah panen. Ya, konsistensi ini penting. Apalagi di desa. Pelanggan di desa biasanya setia. Jika kita juga biasanya setia kalau kita jaga kualitas dan pelayan. Ya, jika kita jujur dan tepat waktu, mereka akan merekomendasikan usaha kita ke orang lain. Ya, selanjutnya, manfaatkan teknologi. Sekarang, zaman sudah berbeda. Ada anak desa bisa jualan sampai ke luar kota, bukan internet. Kalau kita jual kerupuk, madu, atau kopi bubuk, bisa difoto, lalu diposting di Facebook, Instagram, atau Marketplace. Bahkan, banyak orang yang sukses jualan hasil kebun secara online. Kuncinya, jangan takut belajar teknologi. Ya, jika nggak punya kamera bagus, cukup pakai HP saja. Yang penting, pencahayaannya bagus dan deskripsinya jelas. Pembeli di kota senang beli produk desa karena dianggap alami dan segar. Ya, kemudian disiplin mengelola keuangan. Ya, banyak usaha yang sebenarnya berpotensi sukses, tapi berhenti di tengah jalan karena pemikirannya nggak disiplin mengatur uang. Jika dapat keuntungan, jangan langsung dihabiskan. Sisihkan sebagian untuk modal tambahan, perbaiki alat, atau memperbesar stok. Bedakan uang pribadi dengan uang usaha. Misalnya, jika jualan ayam goreng dari keuntungan harian, sisakan 30% untuk beli minyak dan bumbu, 20% untuk tabungan usaha, baru sisanya untuk kebutuhan pribadi. Ya, kemudian selanjutnya, berani berinovasi. Ya, jika usaha kita sudah berjalan, jangan takut untuk mencoba hal baru. Misalnya, jika awalnya cuma jualan pisang goreng, bisa coba tambahkan menu lainnya, seperti tahu isi, singkong keji, atau minuman hangat. Ya, inovasi bikin pengalaman, nggak bosan, dan mau terus datang. Tapi ingat, inovasi harus tetap sesuai kemampuan, dan jangan sampai mengubahkan kualitas. Ya, kemudian selanjutnya, jaga hubungan baik dengan pelanggan. Ya, di desa, pelanggan itu bukan cuma pembeli, tapi juga tetangga, teman, bahkan saudara. Jadi, menjaga hubungan baik itu sangat penting. Jika ada pelanggan yang pesan, usahakan tepat waktu. Jika ada yang komplain, tanggapi dengan sabar. Kadang kita nggak sadar, satu pelanggan puas bisa mendatangkan 5 pelanggan baru. Ya, bangun usaha kecil dari nol itu memang nggak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Dengan niat, kerja keras, kesabaran, dan strategi yang tepat, anak desa bisa punya usaha yang berkembang pesat. Kita harus percaya
Yang penting bukan seberapa cepat kita sukses, tapi seberapa kuat kita bertahan dan berkembang. Mulailah dari langkah kecil hari ini, dan lihatlah bagaimana langkah kecil itu membawa kita ke hasil besar di masa depan.